Rembang, sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kabupaten dengan julukan Kota Bangkit ini lahir pada 27 Juli 1741. Rembang sendiri memiliki kesenian daerah, salah satunya ada laisan, wayang bengkok, dan sebagainya. Makanan khas dari Rembang sendiri ada sayur merica, sate sarepeh, mangut, dan lain-lain. Sumber daya alam yang unik dari Kabupaten Rembang sendiri adalah penghasil buah brayo, dan Rembang sendiri juga terkenal dengan melestarikan budaya dan tradisi, salah satunya sedekah laut. Untuk selengkapnya, silakan saksikan berikut ini.
ada. Langsung kita kasih kesempatan bersama Ida Best Music. Makna dari kegiatan ini yang jelas pertama itu adalah wujud syukur, Mbak, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas kemurahannya dan keberkahannya kepada kami seluruh warga Kelurahan Pacar dari dulu dan zaman nenek moyang kami sampai sekarang, alhamdulillah bisa eksis, bisa berkehidupan, bersosial, bermasyarakat, berbudaya secara turun-temurun, dan alhamdulillah dari sedikit menjadi banyak, dan kami memiliki satu ikatan keluarga ya besar, yaitu keluarga Kelurahan Pacar yang dulu memang Desa Pacar, karena mengikuti perkembangan dan pertumbuhan masyarakatnya ini berubah menjadi Kelurahan Pacar. Kalau boleh tahu nih Pak, dari tahun ke tahun apakah ada perubahan dari tradisi sedekah laut tersebut, Pak? Oke, terima kasih. Benar, memang dari tahun ke tahun itu ada perubahan zaman atau perubahan kegiatan. Prinsip dasarnya adalah aspirasi masyarakat atau aspirasi pemuda. Di sini kepanitiaan itu terdiri dari beberapa lapisan masyarakat, dari tokoh tua, generasi muda, bahkan tokoh-tokoh pemuda, dan kami kumpulkan dalam bentuk kepanitiaan, di mana masing-masing kepanitiaan ini mewakili elemen-elemen masyarakat pemuda, elemen masyarakat generasi tua, dan elemen masyarakat bahkan ibu-ibu. Di sini diharapkan semua aspirasi itu bisa tertampung dan diekspresikan dalam kegiatan. Misalkan kegiatan yang baru, Mbak, itu adalah karnaval budaya. Itu memang aslinya bukan dari kami, tetapi mengikuti kegiatan perkampungan sebelah. Prinsipnya adalah mengikuti apa yang menjadi sesuatu yang baik untuk dilestarikan, yaitu nilai-nilai kebudayaan, dan kami mencoba mengambil ruh, walaupun dari awalnya dulu itu sangat sederhana sekali, dan alhamdulillah dengan berbagai usulan, berbagai masukan baik materi, dana, dan sebagainya, itu bisa berkembang, dan beberapa kali kami merasa puas menyelenggarakan kegiatan ini, seperti mendatangkan hiburan-hiburan dari luar, kegiatan-kegiatan grup seni yang dari luar, juga pernah drum band dari institusi negara yang besar. Kalau boleh tahu nih Pak, untuk isi dari larungan tersebut tuh apa aja ya Pak? Isi dari yang sedekah laut tadi itu kan ada kayak kapal yang isi dari miniatur kapal yang kami larung di laut tadi itu sebenarnya wujud dari nilai-nilai kebudayaan kami, Mbak, yang sejak dulu itu bahwasanya kami mendapatkan keberkahan dari Allah, dari Subhanahu wa Ta'ala, dan leluhur kami itu memberikan teladan atau memberikan contoh bahwasanya kalau kita ingin selalu berkembang, selalu eksis, selalu bisa terus-menerus di
dalam berkehidupan bermasyarakat, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segalanya kepada kami. Dan wujud salah satu syukurnya itu adalah bentuk namanya pengembalian ke alam, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki itu dengan cara kita mencarinya di alam. Jadi kami sebagai nelayan pada umumnya, walaupun di dalam kehidupan sosial kami berkembang menjadi tidak nelayan saja, Mbak, ada juga pedagang. Tapi secara garis besar itu kami sebagai nelayan menyadari, juga nenek moyang kami itu menyadari bahwa pemberian itu juga harus kita syukuri dengan cara menghormati. Intinya menghormati pada Allah Subhanahu wa taala lewat alam sekitar kita, melestarikan alam sekitar kita, di mana penghuni di alam terutama laut itu kan ada makhluk hidup semacam ikan, semacam tumbuh-tumbuhan yang juga memberikan peran kepada kami untuk kami kumpulkan, kami tangkap, kami ambil, kemudian kami olah menjadi nilai-nilai yang lebih. Nah, disitulah sebagian kami kembalikan ke alam, dalam artian bahwa mereka juga makhluknya Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya pasti akan berterima kasih sekali kepada kami seluruh warga Kepulauan Pacar kalau dihormati. Jadi walaupun memang prinsipnya isinya itu adalah semacam sebagian dari wujud syukur kami, yaitu kambing, Mbak. Jadi kami ambil sebagian dari kambing itu, kami kembalikan ke alam, yaitu di laut. Tujuannya adalah untuk menghormati kepada kehidupan di alam, di laut itu, baik ikan maupun selain ikan itu, juga baik halus maupun kasarnya itu, Mbak. Oke, segitu aja Bapak. Terima kasih banyak. Selamat sore Bapak. Terima kasih. Kegiatan ini memang tidak serta-merta jadi. Ada pelopor yang kami anggap sebagai tokoh masyarakat yang sudah ada, dan itu pada zaman kemerdekaan, Pak. Pada zaman kemerdekaan. Jadi beliau terkenal sebagai tokoh, yaitu Pak Kades atau Kepala Desa. Itu namanya Pak Karyo, Pak Karyo. Nah, dan beliau di sini sangat dihormati dan berwibawa di kampung kami, bahkan melindungi warga kami dalam kegiatan tingkat nasional, Pak. Dalam artian maksud saya begini, kan kita tentu juga tahu kalau di negara kita itu pernah terjadi suatu peristiwa yang memakan banyak korban. Nah, tidak terkecuali juga kampung kami. Nah, dengan peran dan wibawa yang besar oleh beliau, Pak Karyo, itu mampu melindungi warga-warga kami dan menyelamatkan sebagian besar warga kami, sehingga tidak banyak yang menjadi korban peristiwa itu. Itu salah satu contohnya. Dan kegiatan-kegiatan yang lain yang diprakarsai oleh beliau, terutama saya masih ingat cerita dari bapak saya sendiri, yaitu ketika pembangunan gedung balai desa. Itu sangat gotong royong sekali dan sangat berat sekali, dengan mengambil material batu karang yang ada di daerah Bunang. Itu kami berlayar bersama
pakai jukung kalau zaman dulu Pak. Itu atas pimpinan dan komando dari Pak Lurah Karyo, itu bareng-bareng bersama ketika musim limit atau tidak ada ombak, itu ke sana dan mengambil batu untuk dibawa ke sini untuk dibangun gedung Balai Desa Kelurahan Pacar, Balai Desa Pacar kalau zaman dahulu. Dan itu menjadi pusat basis kegiatan kampung kami bertahun-tahun. Bahkan kampung-kampung lain belum ada. Dan biasanya kegiatan-kegiatan itu dirintis dimulai dari kampung Pacar kami. Itu cerita dari pendahulu kami, dan kami sangat berterima kasih sekali, dan kami mencoba untuk menghormati dan melanjutkan dan melestarikan ini. Jadi pelopornya dulu itu Pak Karyo, dilanjutkan dengan Pak Dwi Supadi dan juga Pak Tari. Itu tokoh-tokoh yang berkesinambungan untuk melanjutkan sekarang, dan alhamdulillah sampai sekarang pun masih ada ya. Dan terakhir ini yang masih eksis itu tokohnya adalah Pak Saryono. Gitu. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Saya ingat karnaval itu dimulai ketika saya masih kuliah Pak. Jadi waktu itu sekitar tahun 98 pasca kepemimpinan Pak Soeharto, itu dimulai kebebasan untuk berekspresi, dan salah satunya wujud dari itu adalah kampung kami mengadakan atau meniru intinya kegiatan arak-arakan, walaupun dalam wujud kecil. Dulu itu tidak menggunakan mobil, tidak menggunakan kendaraan yang besar, hanya sekedar becak mini, terus jalan bersama membawa spanduk. Jadi keliling kampung itu sangat kecil sekali, tapi dari ekspresi itu kami mencoba untuk menampilkan budaya itu sekitar 98, dan sampai sekarang berkembang terus menerus, dan akhirnya alhamdulillah sampai 2022 masih bisa kami mulai lagi, walaupun vakum selama pandemi 2020 sama 21. Terima kasih Bapak.